Halo teman-teman, dan kembali lagi bersama Minlock. Hari ini Minlock mau nge-review sepatu bola dari Specs yang udah banyak banget di request sama teman-teman, yaitu Specs Alpha Foam Elite. Dan sepatu ini tuh kemarin saya dapetin di acara launchingnya sepatu ini ya teman-teman, dan berjudul Specs Alpha Foam Experience The Future of Speed. Dan waktu itu diadain di Stadion Madia, dan banyak juga influencer yang datang di situ, ada content creator juga, ada media-media yang lain juga, dan banyak teman baru yang saya kenal di sana. Dan untuk acaranya sendiri itu ada beberapa bagian ya teman-teman, mulai dari training drill, kemudian ada fun match, kemudian ada game juga, kemudian ada sesi tanya jawab tentang sepatu ini untuk perwakilan dari toko juga ada, kemudian ada dari influencer, ada dari content creator, ada dari reviewer juga. Jadi seru banget acaranya. Dan sebenarnya di situ udah bisa ngerasain sepatu ini, kekurangan dan kelebihan dari sepatunya, karena kita nyobain langsung untuk latihan. Karena di sana juga ada pelatihnya teman-teman yang memadu teman-teman juga di situ untuk nyobain sepatu ini, untuk dribble, passing, kemudian untuk agility seperti itu, dan untuk match juga. Matchnya juga cukup banyak, waktunya sekitar 20 menitan kalau nggak salah. Jadi kita benar-benar merasakan ketika kita pakai sepatu ini. Tapi waktu itu kan kondisinya lapangannya bagus ya teman-teman. Jadi walaupun saya udah ngerasain sepatu ini di lapangan bagus dan dirasain untuk melakukan gerakan-gerakan ataupun melakukan akselerasi dan untuk fun match juga, tapi saya ngerasa kurang puas karena ada beberapa kekurangan, dan menurut saya harus riset yang mendalam. Karena itu saya pakai dulu kemarin untuk main di lapangan yang biasa saya main, kemudian saya playtest juga di lapangan yang biasa saya main. Karena untuk lapangan yang biasa saya main itu kan agak keras, sedangkan untuk lapangan Stadion Madia itu kan bagus. Jadi menurut saya harus melakukan beberapa riset dan juga pemakaian biar kita bisa tahu lebih jauh tentang sepatu ini ya teman-teman. Jadi, dan dari situ saya bakal share apa sih pengalaman saya ketika pakai sepatu ini di beberapa kali pemakaian. Dan dalam acara itu juga saya banyak cari masukan ke teman-teman yang lain, apakah yang mereka rasakan itu sama dengan yang saya rasakan. Karena memang ada beberapa poin-poin yang menurut saya agak kurang di sepatu ini. Ya walaupun di acara tersebut hampir dari atas sampai bawah itu disupport oleh Specs, jersey ini, kemudian dari celana, kaos kaki juga, yang pasti sepatunya itu dikasih free. Tapi walaupun itu saya tetap bakal jujur untuk reviewnya teman-teman. Ini semua demi kalian. Nggak ada yang saya tutup-tutupi dan nggak ada yang saya kurang-kurangi dan lebih-lebih. Jadi apa yang saya rasakan saya bakal share buat kalian ya teman-teman, karena memang ada beberapa kekurangan dari sepatu ini. Jadi kita simak video ini sampai selesai teman-teman. Dan untuk sepatu ini sendiri hanya rilis 2 warna untuk bulan Juli ini, sedangkan untuk bulan Agustus itu bakal rilis warnanya dipakai sama Witan, warna kuning kalau nggak salah atau warna hijau gitu, dan satunya itu warna pink. Sedangkan untuk bulan Juli ini ataupun dalam acara kemarin hanya 2 warna, yaitu Blue OCD ini yang saya cobain, kemudian yang satunya itu Vanilla Ash ya teman-teman. Untuk harganya itu 899.000 harga retailnya, kalian bisa dapetin di harga 683.000 kalau nggak salah, itu harga termurah yang saya lihat di Shopee. Shopee-nya Setspot Palembang. Kalau kalian mau pesan, nanti link pembeliannya saya taruh di deskripsi video ini ya teman-teman. Dan kita akan bahas untuk sepatunya. Dan sepatu ini tuh desainnya cukup menarik dari segi shape-nya, kelihatan banget sepatu ini cocok banget untuk akselerasi ataupun yang sesuai judul tadi, speed, sepatu speed. Makanya Witan cocok banget pakai sepatu ini. Kemarin beberapa kali dipakai sama Witan waktu pertandingan kualifikasi Piala Dunia, kemudian ada Piala Asia juga. Dia pakai warna pink dan juga warna yang kuning itu ya teman-teman. Dan untuk dari segi materialnya sendiri, ini banyak banget pembaruan ataupun hal baru yang digunakan sama Specs, berbeda dengan beberapa sepatu Specs yang sebelumnya teman-teman. Tapi ada beberapa material yang masih sama dengan versi yang sebelumnya. Karena sepatu ini tuh pembaruan dari Alpha Nerve Elite ya teman-teman, makanya itu namanya masih keluarga Alpha. Alpha Nerve Elite, kemudian Alpha Foam. Nah, apa sih yang baru? Nanti kita akan bahas juga, ada beberapa detail yang sama dengan versi yang terdahulunya. Nah, untuk versi Alpha Foam ini dia menggunakan material full knitting ya teman-teman, dibalut dengan TPU yang tipis, dan ini terdapat teknologi speed membran. Jadi dia cukup soft dan cukup kesat, tapi nggak terlalu soft sih. Dia cukup kesat aja untuk bagian lapisan upper bagian luarnya. Jadi untuk kontak dengan bola, karena bolanya juga kemarin nyobain pakai bola Specs pastinya yang OMB dan juga yang training juga, itu cukup memberikan kontak yang cukup oke, walaupun kita pakai dalam kondisi kering juga sih waktu itu. Kemudian untuk bagian logonya dia menggunakan logo rubber yang sama dengan Alpha Nerve Elite ini ya teman-teman. Kemudian untuk bagian sisi dalamnya dia terdapat logo Alpha Foam, dan di sini terdapat teknologi ataupun nama teknologi dari sepatunya. Kemudian untuk bagian sole plate-nya, ini sole plate baru yang digunakan sama Specs, yaitu Vertec 4.0 ataupun Vertec 4.0.
Kemudian untuk bagian insole yang ini yang saya suka dari Specs, ternyata mereka mendengarkan apa keluhan-keluhan dari konsumennya, mengembalikan insole yang tipis ini ya teman-teman. Tapi kemarin memang sempat ngobrol juga sama beberapa orang dari Specs bahwa memang salah satu request dari Witan adalah untuk sepatu ini penggunaan insole-nya kalau bisa pakai yang tipis. Jadi Specs putuskan untuk pakai insole ini lagi ya teman-teman. Karena memang insole ini menurut saya yang salah satu terbaik dari Specs. Ini tuh insole lama ya teman-teman. Insole sepatu Lightspeed Ribbon yang lama, Lightspeed 2, Lightspeed 2 Elite pakai insole jenis ini. Karena dia karakternya lebih tipis. Jadi untuk apa ya, feelingnya ke tanah itu lebih berasa aja gitu ya teman-teman. Dan untuk bagian statnya juga dia menggunakan jenis ataupun desain yang baru seperti huruf T gitu. Untuk bagian ujungnya dia menggunakan tipe blade juga. Walaupun kelihatannya dia lebih panjang, tapi ternyata waktu saya bandingin sama yang Vertex 3.0 ini ternyata panjangnya sama ya teman-teman. Cuma kan yang ngebedain adalah untuk lapisan solpadnya ini dia rata banget, sedangkan untuk permukaan versi yang Vertex dia terdapat gelombang-gelombang yang memberikan kesan seperti agak pendek. Yang ini agak panjang, padahal sebenarnya sama ternyata panjangnya. Nah, untuk lapisan upper bagian dalamnya ini yang sama dengan versi yang Alpha Nerf ya teman-teman. Dia memiliki lapisan upper terdalam menggunakan material nubak yang tipis dan juga pasti keset ya teman-teman. Walaupun kita pakai dalam kondisi baru juga, dia bakal lebih cepat menyesuaikan untuk lapisan upper bagian dalamnya. Kemarin saya cobain di lapangan itu pakai kaos kaki baru dari Specs dan cukup licin kalau kaos kaki baru dengan material nilon ya teman-teman. Tapi karena memang lapisan terdalam upper dari sepatu ini cukup keset, jadi kita bisa lebih cepat menyesuaikan ketika kita pakai sepatunya. Dan kita akan bahas soal fittingnya teman-teman. Kemarin saya cobain juga sepatu ini, memang agak kesulitan karena apa? Biasanya tuh saya pakai kaos kaki yang ada sizingnya, dan kemarin pakai kaos kaki dari Specs itu kepanjangan banget. Jadi waktu saya pakai itu, kalau kita pakai sepatu itu slep, ngelipet ininya kaos kakinya, jadi agak kurang nyaman, agak kurang fit gitu. Jadi agak apa ya, di bagian sininya kayak ngeganjel-ganjel gitu, kurang nyaman lah, risih jadinya. Jadi butuh waktu yang cukup lama untuk menyesuaikan ketika saya pakai sepatunya itu ya teman-teman. Dan untuk fitmentnya sendiri, karena kaki saya slim dan saya tuh banyak cari masukan ke teman-teman yang lain yang memiliki tipe kaki lebar, apakah sepatunya oke, apakah sepatunya nyaman untuk tipe kaki lebar, dan ternyata hampir semua yang saya temuin, yang saya tanyain cocok untuk tipe kaki lebar. Itu bukan dari saya, itu dari teman-teman yang lain yang pakai sepatu ini dengan kaos kaki dari Specs yang cukup tebal tadi, dan mereka semua nggak lepas insole sama sekali. Jadi bisa disimpulkan bahwa Vertex 4.0 ini ramah banget untuk tipe kaki lebar. Kemudian kalian bisa lihat untuk bagian shape-nya ataupun bagian toe box-nya dia lebih cembung, dan di sini memiliki ruang yang cukup luas. Jadi cocok banget buat kalian yang memiliki tipe kaki lebar. Beda banget sama versi Alpha Nerf, teman-teman bisa lihat di bagian ujungnya dia runcing banget. Ini cocok untuk kaki slim, sedangkan ini cukup oke untuk tipe kaki lebar. Dan sedangkan untuk bagian kenitingnya ataupun bagian tangnya ini cukup memberikan elastisitas yang cukup mudah untuk pakai sepatu ini. Memang untuk bagian kolarnya di bagian pergelangan kakinya ini kurang mencengkram di bagian pergelangan kaki kita ya teman-teman. Jadi looknya kurang cakep, tapi untuk dari segi fitmentnya ini oke banget. Di bagian tumitnya ataupun bagian inner heel-nya memiliki daya cengkram yang sangat baik. Di bagian ujungnya ataupun bagian thumb-nya ini memiliki daya cengkram yang sangat-sangat baik. Jadi kaki saya slim pun nyaman dengan sepatu ini, apalagi buat kaki lebar juga tetap nyaman ya teman-teman. Kemudian gimana sih rasanya pakai sepatu ini? Pengalaman saya waktu pertama kali pakai itu, kita kan suruh jogging itu masih oke, tapi ada beberapa hal yang menurut saya agak ngeganjel ataupun ada sedikit kekurangan dari sepatu ini adalah di bagian pergelangan, bukan pergelangan sih, bagian inner heel-nya ataupun bagian tumitnya ini kerasa banget ngunci gitu loh. Jadi kerasa kayak ada yang ngedorong. Jadi bagian tumit kaki saya tuh sakit banget di bagian kanan dan kiri. Saya tuh hampir mikir kalau sepatunya itu ataupun tumit kaki saya bakal blister ataupun lecet. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata enggak, malah jauh lebih nyaman. Dan hal tersebut juga dirasain sama beberapa teman yang lain. Saya tanyain ternyata hal yang sama dirasain juga sama teman-teman yang lain. Bahkan dari mereka ada beberapa bagian yang sakit, ada bagian sininya sakit, ada bagian sampingnya juga sakit. Tapi kalau rata-rata sih bagian tumitnya agak sakit ya teman-teman. Bahkan saya tuh mikirnya bakal blister, ternyata enggak. Jadi setelah itu kita pakai untuk match. Nah, dipakai untuk match itu nyaman banget, nggak ada masalah sama sekali. Jadi cukup nyaman. Tapi kan saya mikir ya bahwa di situ saya pakai di lapangan yang kondisinya bagus, dengan rumput yang bagus,
kemudian untuk bagian tanahnya juga cukup empuk stadionnya. Maka dari situ saya putuskan untuk pakai di lapangan yang cukup keras yang biasa saya pakai untuk playtest dan juga saya pakai untuk fun match juga di sini. Dan kerasa banget waktu saya pakai lagi ternyata masih sama dengan ngerasain hal yang sama, yaitu sakit di bagian tumitnya. Tapi tetap saya pakai main, tapi ternyata hal sama terjadi, yaitu dia bakal lebih menyesuaikan dan lebih nyaman dan gak blister ataupun lecet sama sekali. Tapi waktu saya pakai untuk playtest ataupun lapangan yang keras, ini solepadnya agak kurang cocok untuk lapangan-lapangan yang keras. Dia mungkin terlalu mencengkram gitu ya, jadi kerasa sakit terutama untuk bagian telapak kaki saya. Tapi saya belum nyobain untuk lepas insole, hanya kemarin saya pakai kaos kaki yang lebih tipis Ultrashock Elite Match, itu bahkan lebih sakit di bagian tumitnya. Akhirnya saya lepas kaos kaki, ganti kaos kaki yang lebih tebal Ultrashock Top Training, itu jauh lebih nyaman. Mungkin karena fitmentnya ini cocok untuk tipe kaki lebar sedangkan kaki saya slim, jadi saya harus pakai kaos kaki yang sedikit lebih tebal. Saya belum cobain ganti insole sih sebenarnya, cuman mungkin kedepannya saya bakal improve ganti insole ataupun kaos kakinya juga saya bakal ganti. Tapi kaos kaki Top Training oke banget pakai sepatu ini, lebih nyaman daripada kaos kaki yang Elite Match, karena untuk kaos kaki Elite Match dan Top Training itu lebih tebel yang Top Training ya teman-teman. Jadi lebih oke pakai kaos kaki yang lebih tebal untuk saya pribadi. Mungkin buat teman-teman yang tipe kakinya lebih lebar bisa kaos kaki yang tipis ataupun lepas insole. Tapi menurut saya nggak perlu lepas insole pun sepatu ini sangat nyaman untuk tipe kaki lebar ya teman-teman. Kemudian untuk bagian sole plate-nya dalam kondisi baru memang agak kaku gitu, tapi seiring berjalannya waktu dia bakal lebih menyesuaikan dan untuk akselerasi dia benar-benar nyaman. Kemudian untuk bagian upper-nya juga waktu kondisi baru itu kelihatan kaku dan kerasa kaku, tapi seiring berjalannya waktu dia bakal menyesuaikan dengan bentuk kaki kita ya teman-teman. Kemudian untuk upper-nya sendiri kan dia nggak terlalu tebal ya teman-teman, jadi kita bisa merasakan ball feel yang benar-benar kerasa banget ketika kita melakukan sentuhan, mau passing, kontrol, ataupun melakukan dribble gitu ya teman-teman. Dia bakal tek kerasain tuh bener-bener enak banget asli. Jadi sentuhan antara lapisan speed membrannya ini dengan lapisan panel bolanya itu bener-bener keset banget. Jadi walaupun kita melakukan kesalahan miss passing itu dari kita pribadi, bukan karena sepatunya ataupun dari teknologi dari sepatunya. Jadi untuk dari segi material upper ini menurut saya the best banget dari Specs Alpha Foam ini. Terutama untuk di bagian talinya juga, dia kan menggunakan tali yang pipih dan tipis. Ini kerasa banget kayak nggak ada talinya gitu ya teman-teman. Jadi fitmentnya lebih nempel untuk bagian punggung kaki kita. Nah kalau kita bahas soal kekurangan dari sepatu ini, menurut saya adalah di bagian knittingnya ini teman-teman. Dia kurang mencengkram ataupun kurang merangkul di bagian pergelangan kaki saya. Walaupun saya pikir bahwa itu karena kaki saya ataupun pergelangan kaki saya kecil. Tapi waktu saya lihat-lihat ke teman-teman yang lain yang memiliki kaki yang lebih besar, ternyata sama aja. Dia ada ruang ataupun rongga di bagian pergelangannya itu, jadi lebih gampang untuk benda-benda masuk seperti pasir, tanah, ataupun rumput itu bakal lebih mudah masuk dan kelihatan dari looknya kurang cakep gitu ya teman-teman. Tapi dari segi fitment untuk dipakai itu nggak masalah sama sekali, untuk akselerasi itu nggak masalah sama sekali, karena memang memiliki daya cengkram yang sangat baik untuk bagian pergelangan ataupun bagian tumit kaki kita ya teman-teman. Mungkin yang tadi saya rasakan adalah di bagian tumit itu kerasa ngeganjel dan mungkin agak sakit, bahkan menurut saya cukup sakit untuk pemakaian awal, tapi seiring berjalan waktu lebih oke, lebih nyaman. Nah itu mungkin kekurangan dan kelebihan dari sepatu ini. Kemudian untuk bagian uppernya juga, lapisan upper bagian dalamnya dia terdapat rongga-rongga gitu ya teman-teman. Sama dengan versi Alpha Nerve ini, dia kalau kita masukin cahaya gitu dia bakal mantul keluar, jadi kelihatan ada ruang-ruang ataupun rongga-rongga di bagian dalamnya. Itu memberikan kesan yang lebih elegan dan lebih mewah, dan itu bisa lebih mengurangi bobot dari sepatunya ini sendiri. Nah ngomongin soal beratnya, ini size 38 beratnya 196 gram dan ini cukup ringan ya teman-teman. Daripada kompetitornya kalau kita bahas ya, mungkin dari teman-teman ada juga kemarin yang komen, Bang kalau review sepatu harus dicantumin minimal mirip sama sepatu apa ataupun apa gitu ya. Jadi kita kan mungkin kita compare ataupun sedikit kita bandingin sama versi kompetitornya dengan brand lain. Saya nggak termasuk merendahkan ya, cuman kita akan bahas juga. Untuk versi ini ya mirip banget untuk materialnya juga full knitting, tapi untuk versi yang untuk Alpha Foam ini beratnya 196 gram, sedangkan untuk Caldera ini beratnya 204 gram, sedangkan untuk Liberty V3 beratnya 220 gram. Jadi untuk ketiga sepatu ini Alpha Foam jauh lebih ringan ya teman-teman, walaupun kedua sepatu ini juga enak.
Jadi tinggal pilih aja lebih oke yang mana dari segi harga ataupun kualitas dan juga dari materialnya juga. Jadi menurut saya lebih prefer ke Alpha Foam ini ya teman-teman. Kalau ngomongin soal durability mungkin kita nggak akan bahas ya teman-teman, karena sepatu ini memiliki durability-nya cukup oke banget, belum ada indikasi kebuka, dan juga finishing dari sepatu ini juga cakep banget, rapi banget. Dan untuk harga 899.000 kita cuma dapat sepatu dan boxnya aja ya teman-teman, kita nggak dapat Gymshark ataupun string bag. Jadi apakah worth it sepatu ini untuk diorder untuk harga diskon sekitar 700 ribuan sih? Menurut saya sangat-sangat worth it untuk kalian cobain ya teman-teman, karena memiliki build quality yang sangat-sangat the best sih menurut saya tentang sepatu Specs Alpha Foam ini. Dan mungkin itu aja sedikit review saya tentang sepatu ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang silahkan tulis di kolom komentar, kalau ada pertanyaan lain silahkan tulis di kolom komentar. Dan mungkin itu aja, kalau kalian ada requestan apa lagi yang harus kita review silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton.